Umat Tuhan yang berbahagia, salam patunggilan, salam sehat untuk kita semua. Jemaat yang terkasih, sebelum masuk dalam ibadah, mari kita simak beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama, ibadah minggu depan, tanggal 24 April, diadakan 2 kali secara hybrid. Pagi berbahasa Indonesia dan sore berbahasa Jawa. Yang kedua, gedung gereja kita menampung 180 jemaat. Kami mengundang Bapak, Ibu yang berbadan sehat, sudah vaksin, serta memiliki aplikasi Peduli Lindungi untuk beribadah secara langsung di gedung gereja. Yang ketiga, Lantamal bekerjasama dengan GKJW Rungkut akan mengadakan vaksinasi booster yang diselenggarakan pada hari Selasa 19 April pukul 9 pagi sampai dengan pukul 1 siang di gedung gereja GKJW Rungkut. Keempat, pada hari ini persembahan dilakukan 1 kali. Bapak Ibu dapat sekaligus memasukkan persembahan minggu dan persembahan syukur. Yang kelima, pada saat selesai ibadah nanti, warga jemaat mohon meninggalkan kursi secara bergiliran, mulai dari deretan bangku depan demi mengurangi kerumunan. Jemaat yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Paskah. Rangkaian masa Prapaskah sudah kita jalani, mulai dari Rabu Abu atau lebih dari 40 hari yang lalu. Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan gereja, kita didukung oleh Panitia Paskah. Dan kini, mari kita mendengar sambutan dari Ketua Panitia, yaitu Ibu Maria Nugraheni. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat Paskah. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hanya karena kasih-Nya saja, kita semua dapat merayakan Paskah bersama tahun ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia Paskah yang telah bekerja keras dan bekerja sama sehingga
seluruh rangkaian acara masa Raya Paskah dapat terlaksana dengan baik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh majelis dan seluruh jemaat GKJ Rungkut yang telah mendukung dalam doa dan dana sehingga acara Paskah kita dapat terlaksana. Kiranya kebangkitan Kristus dapat menumbuhkan harapan dan keberanian untuk menjadi saksinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita meyakini bahwa di dalam Yesus Kristus ada kehidupan, ada keselamatan. Kini bersama kita mempersiapkan diri mengambil saat teduh. Umat dipanggil untuk berdiri. Dan pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur dan mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah, Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, maut telah dikalahkan. Kristus sudah bangkit. Mari kita pun bangkit dan bersorak-sorai atas kemenangan karya kasih-Nya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbang,
Ibadah Minggu Paskah saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara semua. Amin. Kepada umat dipersilahkan untuk duduk. Umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah Minggu Paskah saat ini adalah kebangkitan Kristus menumbuhkan harapan dan keberanian. Dua hal yang dikuatkan dalam peristiwa Paskah, yaitu harapan dan keberanian. Harapan sangat dibutuhkan oleh mereka yang putus asa dan kenyang akan penderitaan, pergumulan dalam kehidupan. Selama masa Prapaskah dan Pekan Suci, panggilan untuk bertirakat dan bersetia dalam kasih pungkas dengan kematian. Kematian menandakan keterputusan, namun kebangkitan Kristus meneruskan semangat yang telah pungkas tersebut. Kebangkitan Yesus juga membuat setiap mereka yang mempunyai harapan memiliki keberanian untuk menyebarkan kisah Yesus, bersaksi kepada semua orang, dan siap berhadapan dengan berbagai tantangan yang penuh resiko sekalipun. Kita bernyanyi di jalan hidupku. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan pengharapan. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus
dalam karyanya di tengah-tengah dunia, Tuhan Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Tuhan berfirman, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman-Nya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini tentunya bersukacita merayakan kebangkitan Kristus. Saat kita menghayati kasih-Nya yang luar biasa, tuntunannya bagi kita di jalan kehidupan kita. Kemudian kita merasakan, melihat diri dan kehidupan kita masing-masing. Tentu kita menyadari bahwa seringkali kita belum mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dengan sesempurna mungkin, mengasihi Tuhan dan sesama. Karena itu mari kita datang kepada-Nya dalam doa kita, mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Doa pribadi kita mulai. Tuhan yang baik, di tengah sukacita kami merayakan kebangkitan-Mu, kemenangan Tuhan atas kuasa maut sekalipun, kami sungguh menyadari bahwa dosa dan kelemahan masih mewarnai kehidupan kami. Karena itu dengan penuh rendah hati kami telah mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan perkenankan kami memohon Tuhan berkenan mengampuni kami dan memampukan kami untuk membangun diri dan kehidupan semakin indah di hadapan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan melalui karya sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan sungguh menyemangati kami untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan sebagai wujud syukur dan kesaksian kami untuk mulia nama Tuhan. Amin. Kami undang umat Tuhan untuk bersama bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, Alkitab memberikan kesaksian yang sangat indah bagi kita semua yang demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
demikian besarnya kasih Allah bagi kita semua, maka menjadi panggilan bagi kita untuk hidup semakin indah di hadapan Tuhan dan bersaksi untuk kemuliaan nama-Nya. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah kita nyanyikan bersama. Dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami rindu akan sapaan firman-Mu. Biarlah kami meletakkan hati kami di bawah kaki-Mu untuk kami boleh membaca, kami boleh merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Bapak Pendeta yang boleh menerangkan kehendak firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi, Tuhan pimpin sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah permulaan Injil Kristus. Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan terambil dari bacaan Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu,
Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Ibu Bapak. Semangat nggih? Ya, luar biasa. Kita merayakan Paskah pada tahun ini dalam situasi yang sangat menyukacitakan bagi kita semua. Terkhusus saya dan keluarga ini bahagia sekali, Ibu Bapak. Sejak saya ditugaskan untuk melayani di Jemaat Rungkut, ini adalah Paskah pertama untuk kita beribadah dalam suasana tatap muka. Karena begitu saya ditugaskan di Rungkut, disambut pandemi. Jadi luar biasa sukacita yang secara pribadi dan saya serta keluarga merasakannya pada saat ini. Nah, kita patut bersyukur atas situasi dan keadaan yang sudah semakin baik, namun ingat pandemi masih berlangsung. Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk berpartisipasi secara aktif, merawat kehidupan, dengan cara tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Nah, umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Di dunia ini, khususnya ketika kita memasuki masa pandemi, maka segala sesuatu yang berbasis online itu kemudian menjadi kebiasaan kita semua dalam menjalani kehidupan, termasuk yang namanya belanja online. Sinten ingkang mboten nate belanja online? Sing mboten nate lho nggih. Loh, ada ya? Ada, ternyata masih ada yang yang tidak pernah belanja online. Apa alasannya kok tidak pernah belanja online? Monggo, boleh sharing. Mengapa kok tidak belanja online? Apa yang menjadi alasan? Bagaimana Ibu?
ada yang HP-nya jadul gitu ya. Nggak bisa mengoperasikan HP. Kemudian ada juga yang takut ketipu gitu. Nah, ini teman-teman multimedia punya gambar ini. Mungkin bisa di-sharingkan. Nah, ini salah satu contohnya ini ya. Yang menjadi ekspektasi itu berbeda dengan realita. Nah, ini salah satu fenomena belanja online gitu. Wah, ketoknya gambarnya apik, barang dipesen di tuku, la ilah glewetek gitu. Nek jarane boneng gletek gitu. Ya. Jeketek gitu ya. Sofa juga begitu. Wah, fotone wah iki apik iki dake omahku. Tibake bareng pesen, ya ampun, dilungguh wis gak ketok gitu ya. Ya. Nah, ada fenomena yang cukup menarik di mana ketika belanja online itu ya, kadang-kadang barang yang dipesan, barang yang didapat dari pesanan itu gak cocok. Waduh, gak podo karo gambare bisa begitu. Ya. Ada realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Demikian istilahnya. Nah, dalam bacaan kita hari ini di Minggu Paskah yang penuh sukacita, kita dapat mengikuti para perempuan yang datang ke kubur untuk membalurkan rempah-rempah pada tubuh jenazah Tuhan Yesus yang baru saja wafat. Dikisahkan mereka membawa rempah-rempah sesuai dengan kebiasaan pada waktu itu. Mereka berangkat ke kubur, mereka berangkat ke makam dengan satu harapan untuk dapat menemukan jenazah Tuhan Yesus dan kemudian mereka bisa membalurinya dengan rempah-rempah. Namun ketika mereka tiba di makam, ternyata batu besar yang menutup pintu masuk ke kubur itu sudah terguling. Demikian bacaan kita tadi. Hal itu tentu membuat mereka terkejut. Keterkejutan pertama ini teratasi tanpa penjelasan apapun bagi mereka pada waktu itu. Mereka semakin terkejut ketika mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus di dalam kubur itu. Mereka semakin heran apa yang terjadi. Dan dicatat oleh Injil kita hari ini, mereka pun termangu-mangu. Apa toh termangu-mangu itu? Dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini itu tertulis bingung memikirkan hal itu, demikian. Itu makna dari termangu-mangu. Mereka bingung. Dan itu adalah situasi yang wajar. Dan menjadi wajar respon mereka ketika mereka bertanya-tanya, di mana jenazah Tuhanku? Adakah yang mengambil? Siapa yang mengambil? Kalaupun diambil oleh siapapun, untuk apa jenazah itu diambil? Banyak pertanyaan yang muncul dalam diri para perempuan yang datang ke kubur Yesus pada waktu itu. Di tengah kebingungan, di tengah suasana atau kondisi termangu-mangu tadi, tiba-tiba ada dua orang yang berdiri dekat dengan mereka, mengenakan pakaian yang berkilau-kilauan. Nah, mereka membawa kabar
yang di luar perkiraan mereka. Mereka yang pagi-pagi benar menuju ke makam, harapannya satu, bisa melihat, menemukan jenazah Tuhan, membalurinya dengan rempah-rempah sebagai wujud kasih mereka kepada Tuhan yang merelakan dirinya hingga wafat untuk keselamatan manusia berdosa. Itu yang menjadi harapan mereka. Namun ketika mereka tiba di kubur itu, kubur kosong yang didapati. Tentu harapan mereka sempat pudar, nyaris hilang. Namun dengan kedatangan dua orang yang berdiri dekat mereka, mengenakan pakaian yang berkilau-kilauan, ternyata kabar yang dibawa adalah kabar yang melampaui harapan mereka. Mereka datang ke makam, mereka datang ke kubur dengan harapan menemukan jenazah Tuhan Yesus, namun justru mereka mendapatkan satu kenyataan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Jenazahnya tidak ada di kubur itu, namun Kristus sungguh telah bangkit. Keadaan atau kenyataan yang melebihi dari apa yang mereka harapkan. Dan itu semua menumbuhkan penghiburan, anugerah yang besar dalam kehidupan para perempuan ini. Sehingga mereka kemudian mewujudkan syukur mereka dengan terdorong untuk berbagi harapan, berbagi kabar sukacita itu. Karena itu dicatat dalam ayat 10, mereka berbagi berita kebangkitan dengan para rasul. Nah, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada dan saat ini merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa Paskah membawa makna bahwa Allah mengizinkan kita untuk mendapatkan berkat dan pengharapan yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Perhatikan para rasul yang menerima warta dari para perempuan tadi. Mereka tidak percaya pada berita kebangkitan itu. Ayat 11 Injil yang kita baca dengan jelas menyebutkan itu. Bukan soal ragu-ragu, tapi mereka tidak percaya. Apa yang disampaikan oleh para perempuan pada waktu itu dianggap sebagai omong kosong. Mengapa itu terjadi pada diri para rasul? Semua terjadi karena kenyataan yang mereka hadapi, karena berita yang mereka terima adalah sesuatu berita kenyataan yang melebihi perkiraan, melebihi pemikiran mereka sebagai manusia. Bagi mereka, Tuhan Yesus wafat. Dan saat ini jenazahnya ada di kubur. Karena itu dalam Sabtu Sunyi kemarin kita menghayati, di manakah para rasul? Mereka yang selama ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam setiap perjalanan karya Tuhan. Namun justru Yusuf dari Arimatea yang hadir kemudian merawat jenazah Tuhan Yesus dan menguburkannya. Di mana para murid yang lain? Ternyata di sini kita mendapatkan jawabannya. Mereka sudah menganggap Yesus mati, selesai. Tidak ada lagi harapan. Karena itu ketika mereka mendengar warta kebangkitan dari para perempuan pada waktu itu,
Sekali lagi, mereka tidak percaya, bukan ragu-ragu, tidak percaya. Injil mencatatnya. Hal yang terjadi karena apa yang menjadi kenyataan lebih dari apa yang mereka pikirkan. Sehingga yang muncul adalah ketidakpercayaan. Mereka menjadi lupa akan apa yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Dalam Yohanes 11 ayat 40 dicatat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta pada waktu itu, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan mereka tidak percaya. Sekali lagi, semua karena mereka mendapatkan kenyataan yang melebihi dari apa yang mereka pikirkan. Bahkan mereka sudah kehilangan pengharapan. Karena itu, umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari melalui Paskah kali ini kita sungguh-sungguh menghayati dan percaya bahwa Allah berkarya, Allah bekerja melebihi dari apa yang kita harapkan, dari apa yang dapat kita pikirkan, karena kemaha kuasaannya. Oleh karena itu, kita dipanggil dalam Paskah tahun ini untuk menghayati bersama-sama, ya, bahwa kebangkitan Kristus menumbuhkan harapan dan keberanian bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang kita tidak pernah tahu seperti apa. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita semua merayakan Paskah di tempat kita masing-masing tanpa perjumpaan dengan saudara-saudara persekutuan, saat ini kita boleh merayakannya dalam kebersamaan di rumah Tuhan ini. Suatu hal yang patut kita syukuri. Meskipun kita sudah melewati gelombang kehidupan, ya, pandemi COVID-19 yang meluluh lantakkan segala sektor kehidupan umat manusia. Tapi sekali lagi, dikala kita merasakan bahwa seolah-olah segala sesuatu akan berakhir karena pandemi ini, Tuhan berkarya lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Karena itu percayalah, kebangkitan Kristus kiranya menumbuhkan harapan dan keberanian kita untuk terus menjalani kehidupan anugerah-Nya. Yakinlah, Allah sungguh bekerja melebihi dari apa yang dapat kita pikirkan dan kita harapkan. Jangan ragu, andalkan Dia dalam hidup. Karena kita yakin Dia sungguh bangkit. Karena itu mari kita bersorak dan memuliakan Dia dalam segenap kehidupan kita semua. Selamat Paskah. Selamat terus berpengharapan dalam Tuhan, dan mari kita teguh, berani menjalani kehidupan ini sebagai saksi-saksi Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sedianya saat ini kita akan mengikuti persembahan pujian dari kelompok Kolintang. Namun bagaimana teman-teman multimedia, apakah bisa? Belum ya? Baik, sambil rekan-rekan di multimedia mempersiapkan untuk persembahan pujian ini, ya, kita akan mengikutinya bersama-sama. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi Dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat manusia. Sang penebus juru selamat dunia. Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Untuk itu kami mohon kepada Bapak dan Ibu serta jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Kini jemaat, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dalam syafaat kita. Kita satukan hati dan berdoa. Kristus yang bangkit, kami sungguh bersyukur. Kami boleh menghayati peristiwa yang luar biasa indah di dalam kehidupan kami para percaya milik-Mu, saat Tuhan menyatakan kuasa yang hebat, yang menumbuhkan harapan dan keberanian bagi kami umat-Mu untuk menjalani kehidupan ini apapun dan bagaimanapun keadaannya. Sungguh Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang hidup, maka kami dengan penuh pengharapan dan keberanian akan menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Kami yakin Tuhan memampukan kami. Karena itu perkenankan kami doakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang letih, lesu, berbeban berat, merasakan putus asa dalam kehidupan oleh berbagai sakit penyakit maupun pergumulan-pergumulan dalam hidup. Kami memohon Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu atas mereka, sehingga dalam diri dan kehidupan saudara-saudara kami ini boleh tumbuh pengharapan hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dengan itu semua kami boleh menjalani kehidupan ini, apapun yang menimpa, apapun yang kami alami, dengan satu keyakinan bahwa segala sesuatu itu tak luput dari rancangan Tuhan yang pasti indah dan sempurna untuk para percaya milik-Nya yang setia kepadanya. Kami berdoa bagi perjalanan kehidupan gereja-gereja Tuhan, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan. Biarlah melalui peristiwa Paskah pada tahun ini, kami semua boleh terus bertumbuh, berkembang, membangun kembali kehidupan persekutuan dalam keindahan kebersamaan di gereja-gereja Tuhan. Kami bersyukur atas ibadah-ibadah tatap muka yang telah boleh berlangsung dan dapat kami lakukan. Biarlah ini menumbuhkan kembali semangat kami untuk bersekutu, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Biarlah melalui kehidupan gereja-gereja Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia di tengah berbagai pergumulan kehidupan saat ini. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, pun juga kami semua warga negara Indonesia, sehingga kami semua dapat mewujudkan kehidupan yang baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami juga memohon berkat-Mu atas kehidupan kami semua, khususnya dalam perekonomian yang selama masa pandemi ini mengalami tantangan, guncangan yang begitu hebat, sehingga saat ini oleh karena pandemi, ditambah lagi keprihatinan, oleh karena kekerasan dan peperangan,
kehidupan perekonomian dunia ini perlahan semakin terpuruk. Namun kami yakin dan percaya kasih dan pemeliharaan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kami semua, sehingga kami semua Tuhan mampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan semangat, dengan penuh perjuangan, dan satu keyakinan kasih dan pertolongan akan Tuhan nyatakan bagi kami semua. Kiranya berbagai situasi prihatin yang masih kami hadapi saat ini boleh berganti dengan indah dan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas rangkaian kegiatan Masa Raya Paskah yang boleh kami lakukan bersama. Biarlah melalui Masa Raya Paskah yang telah kami jalani bersama-sama, di mana kami boleh belajar untuk bertirakat, kami boleh terus belajar bersyukur kepada Tuhan, memaknai seluruh peristiwa dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu semua akan membawa perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Paskah tahun ini sungguh berdampak bagi kehidupan kami semua. Biarlah kebangkitan Kristus sungguh menumbuhkan harapan dan keberanian bagi kami semua menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Inilah yang menjadi doa-doa dan permohonan kami di tengah sukacita Masa Raya Paskah ini. Semua kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga Bapak Ibu yang berada di rumah sedang mengikuti ibadah online, tibalah saatnya kita mempersembahkan yang telah kita siapkan dari rumah. Namun di dalam mempersembahkan khususnya untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, bisa scan QR Code atau bisa transfer rekening gereja, bisa juga dititipkan kepada majelis pendamping, dan bisa juga
dititipkan ketua kelompok masing-masing. Namun sebelum kita mempersembahkan, ada satu firman nats persembahan yang terdapat di dalam firman Tuhan 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berbiaskan kekudusan. Mari kita mempersembahkan dengan diiringi dengan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Membuatku terpesona, apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Aku ini Tuhan, jadi Kamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa. Untuk itu Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Boleh kami ucap syukur dan terima kasih pada saat ibadah ini, Tuhan masih memberikan berkat anugerah kepada kami sekalian, sehingga apapun yang kami terima itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kami.
biarlah sebagian persembahan yang kami aturkan pada hari ini melalui ibadah minggu maupun Paskah, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kasih karunia sehingga persembahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar. Demikian juga kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan bimbing, Tuhan berikan kejujuran, kebijaksanaan, sehingga persembahan ini baik dan benar untuk pelayanan jemaatmu di Rungkut ini dan sekitarnya. Demikian Bapa, doa persembahan dan permohonan ini, yang semua ini kami naikkan di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita menyanyikan bersama. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Bersama-sama kita akan nyanyikan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan,
rayakan kebangkitan Tuhan kita. Bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Sahabat silakan duduk kembali. Demikian sukacita kita bersama merayakan Dia yang bangkit. Untuk kita tidak gentar, untuk kita terus berpengharapan. Meskipun jalan hidup ini juga seringkali harus kita lalui dalam suasana atau keadaan yang cukup berat, menyedihkan kita. Tapi yakinlah Tuhan yang bangkit akan senantiasa membimbing dan memampukan kita semua. Baiklah umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Haleluya. Maut telah Ia kalahkan dan kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya. Sebagai saksi Kristus, mari kita wartakan berita sukacita, berita kebangkitan dan kemenangan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus yang mengutus kita menjadi saksinya akan menolong, menguatkan, dan menyertai kita semua. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan penjiraja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa terang, semakin berbahaya, semakin kau gagal. Kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan, pengharapan, dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, dan Roh Kudus memberkati umat percaya miliknya yang setia dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Padamu
pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Warga jemaat dimohon meninggalkan kursi secara bergiliran, mulai dari deretan bangku paling depan terlebih dahulu.
Tuhan.